Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani serta rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aswali Ali. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam. Ketiga, terima kasih kepada Bapak Dr. Heri Septia Kusuma selaku dosen konsep teknologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan PPT kami yang berjudul Linear Optimization. Kami dari kelompok 6 yang beranggota dengan saya sendiri, Putri Reniatullah, serta rekan saya, Ifadatul Umami, serta Radin Putra Indanto. Di sini kami memiliki berbagai macam bab. Untuk yang pertama, ada pengertian, kemudian latar belakang, ketiga, metode penyelesaian, keempat, interpretasi hasil, kelima, analisis sensitivitas, keenam, penyimpangan-penyimpangan dari bentuk baku, yang ketujuh, ada penutupan. Untuk slide yang pertama, menjelaskan tentang pengertian. Linear programming adalah teknik permodelan matematika yang banyak digunakan untuk menentukan lokasi optimal sumber daya yang langka di antara tuntutan yang bersaing. Sumber daya biasanya mencakup bahan mentah, tenaga kerja, mesin, waktu, uang, dan ruang. Teknik ini sangat kuat dan sangat berguna karena penerapannya pada berbagai jenis masalah bisnis di berbagai bidang seperti keuangan, produksi, penjualan distribusi, personalia, pemasaran, dan lebih banyak lagi bidang di manajemen. Kemudian ada latar belakang. Linear programming melibatkan perencanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal, yaitu hasil yang mencapai tujuan yang ditentukan terbaik menurut model matematika di antara semua alternatif yang layak. Rumusan program linear adalah representasi situasi masalah dalam bentuk matematis. Ini melibatkan variabel keputusan yang terdefinisi dengan baik, dengan fungsi tujuan dan serangkai kendala. Yang pertama ada fungsi objektif. Tujuan masalah diidentifikasi dan diubah menjadi fungsi tujuan yang sesuai. Fungsi tujuan mewakili tujuan atau sasaran dari sistem, yaitu variabel dan keputusan yang harus ditentukan dari masalah. Umumnya, tujuan dalam banyak kasus adalah untuk memaksimalkan sumber daya atau keuntungan untuk meminimalkan biaya atau waktu. Di sini saya memiliki contoh soal. Pabrik kayu menghasilkan dua produk. Yang pertama, pintu, yang kedua jendela. Dengan penyelesaian tiap mesin di unit 1 menghasilkan satu pintu tiap 3 jam. Tiap mesin di unit 2 menghasilkan satu jendela tiap 2 jam. Tiap mesin di unit 3 menghasilkan satu pintu tiap 2 jam, satu jendela tiap 1 jam. Untuk unit yang pertama memiliki 4 mesin, unit kedua memiliki 3 mesin, unit 3 memiliki 3 mesin. Pabrik ini memiliki jam kerja selama 9 jam. Keuntungan tiap satu pintu sebesar 20.000 dan setiap jendela memiliki keuntungan 15.000. Di sini kita disuruh membuat formulasi program linear supaya mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dengan keterangan X1 untuk banyak pintu, X2 untuk banyak jendela, Z sebagai keuntungan. Dituliskan sebagai berikut. Z sama dengan 20 X1 ditambah 15 X2. Untuk unit 1, 3X1 lebih kecil sama dengan 4 kali 9. Untuk unit 2, 2X2 lebih kecil sama dengan
3 kali 9. Untuk unit 3, 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 3 kali 9. Dengan penjumlahan, untuk unit 1, 3x1 lebih kecil sama dengan 36. Untuk unit 2, 2x2 lebih kecil sama dengan 27. Untuk unit 3, 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 27. Penyelesaian program linear dalam metode grafis memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama, merumuskan masalah asli menjadi model matematika yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam model program linear, yaitu memiliki fungsi tujuan, fungsi kendala, dan syarat ikatan non-negatif. Yang kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh dengan daerah penyelesaian atau daerah variabel yang titik-titik sudutnya diketahui dengan jelas. Yang ketiga, nilai fungsi target atau fungsi tujuan dihitung pada setiap titik sudut solusi distrik, disikap menjadi DMK. Kemudian yang keempat, nilai yang sesuai dengan fungsi tujuan yang dipilih atau memaksimalkan berarti nilai terbesar dan sebaliknya. Oke, di sini saya memiliki contoh soal lagi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ifadatul Umami. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan sebuah soal yang penyelesaiannya menggunakan metode linear programming. Soalnya adalah PT Rakyat Bersatu menghasilkan 2 macam produk. Baik produk 1 maupun produk 2, setiap unitnya itu laku 3.000 per unitnya. Kedua produk tersebut dalam proses pembuatannya memerlukan 3 mesin. Produk 1 memerlukan 2 jam mesin A, 2 jam mesin B, dan 4 jam mesin C. Produk 2 memerlukan 1 jam mesin A, 3 jam mesin B, dan 3 jam mesin C. Tersedia 3 mesin A yang mampu beroperasi selama 10 jam per mesin per hari. Tersedia 6 mesin B yang mampu beroperasi 10 jam per mesin per hari. Dan tersedia 9 mesin C yang mampu beroperasi 8 jam per mesin per hari. Berikan saran kepada pimpinan PT Rakyat Bersatu sehingga dapat diperoleh hasil penjualan yang maksimum dan berapa produk 1 dan produk 2 yang harus diproduksi. Jadi dari soal ini kita harus mencari produk yang maksimum dengan modal yang paling rendah. Oke, penyelesaiannya. Merumuskan permasalahan program linear ke dalam model matematika. Misalkan nih, produk 1 akan diproduksi sejumlah X1 unit dan produk 2 akan diproduksi sejumlah X2 unit. Jadi, fungsi tujuan maksimalnya adalah 3.000 X1 ditambah 3.000 kali X2. 3.000 itu dari harga jualnya. Kemudian dari soal tadi kita bisa membuat tabel kesimpulan. Kita bisa mentabelkan. Contohnya ini produk 1 memerlukan 2 jam mesin A, 2 jam mesin B, dan 4 jam mesin C dengan harga jual per unitnya itu 3.000. Produk 2 menghasilkan 1 jam. Produk 2 memerlukan 1 jam mesin A, 3 jam mesin B, dan 3 jam mesin C dengan harga jual per unitnya 3.000. Jumlah mesin yang ada di pabrik tersebut itu mesin A-nya itu ada 3 buah, mesin B-nya ada 6 buah, dan mesin C-nya ada 9 buah. Lama operasi per mesinnya, kalau mesin A itu 10 jam per mesin, kalau mesin B itu 10 jam per mesin, dan mesin C itu 8 jam per mesin. Total waktu operasi per mesinnya, kalau mesin A itu 30 jam diperoleh dari jumlah mesinnya dikali lama operasinya. Jadi total waktu operasi mesin A itu mampu selama 30 jam, sedangkan yang mesin B itu mampu
60 jam dari jumlah mesin B kan ada 6 buah dikali lama operasi mesin B-nya itu 10 jam per mesin. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 60 jam. Dan total waktu operasi mesin C itu 72 jam. Diperoleh dari ini jumlah mesin C kan ada 9 buah. Dan lama operasi mesin C itu 8 jam per mesin. Jadi 9 dikali 8 yaitu 72 jam. Lama operasi adalah dalam jam per hari sebelumnya. Total waktu operasi adalah sama dengan jumlah mesin dikali lama operasi. Ini dari tabel tersebut kita dapat mendapatkan beberapa persamaan, yaitu 2x1 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 30. 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Kenapa 2x1 ditambah x2? Karena produk 1 memerlukan 2 jam mesin A dan produk 2 itu hanya memerlukan 1 jam mesin A. Jadi 2x1 ditambah x2 harus kurang dari sama dengan 30. 30 itu total waktu operasi mesinnya. Terus persamaan yang kedua itu ada 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Itu dari persamaan dari mesin B-nya. Kemudian ada persamaan yang ketiga yaitu 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 72. Itu dari persamaan mesin C-nya. Dan x1 harus lebih dari sama dengan 0 dan x2 juga harus lebih dari sama dengan 0. Lanjut, next. Kemudian, menggambar fungsi-fungsi kendala sehingga diperoleh daerah penyelesaian atau daerah yang memenuhi kendala atau wilayah kelayakan. Titik potong dari ketidaksamaan fungsi kendalanya adalah, kan tadi persamaan satunya kan adalah 2x1 ditambah x2 sama dengan 30. 2x1 2x1 ditambah x2 sama dengan 30. Kita mencari titik potong di sumbu x1 jika x2 sama dengan 0. Jadi ini permisalan ya, x2 sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 0 sama dengan 30 diperoleh x1 sama dengan 15. Kemudian kita nyari titik potong lagi dengan x1 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan 30. Jadi titik potongnya yaitu yang tadi yang X2-nya 0, maka 15,0. Dan yang kedua ini yang X1-nya 0, maka X2-nya kan 30, jadi 0,30. Lanjut. Terus untuk persamaan yang kedua, tadi kan 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Kita juga cari titik potong juga di sumbu x-nya dengan x2 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 0, maka 2x1 sama dengan 60. Diperoleh x1 sama dengan 30. Jadi titik potong di sumbu x-nya adalah 30,0. Sedangkan kita nyari lagi titik potong lagi, X1-nya sama dengan 0, maka 3X2 sama dengan 60, X2 sama dengan 20. Jadi titik potongnya di 0,20. Untuk persamaan yang ketiga ada 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 72. Kita mencari lagi titik potongnya. X2, misalnya X2 kita misalin sama dengan 0, maka 4X1 sama dengan 72, X1 sama dengan 18. Jadi titik potongnya itu di sumbu X adalah 18,0. Kemudian kita mencari titik potong di sumbu Y-nya menggunakan X1 sama dengan 0, maka 3X2 sama dengan 72, X2 sama dengan 24. Jadi titik potongnya berada di 0,24. Lanjut. Next.
Dari titik potong tersebut, kita dapat membuat grafik. Jadi yang tadi ada titik potong A, yaitu titik A di 15,0 dan 15,0 dan 0,30. Jadi tadi ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kita bisa tarik grafis dan kita menemukan daerah DMK-nya ini. DMK-nya. Next. Daerah visible atau wilayah kelayakan daerah yang memenuhi kendala atau DMK adalah daerah yang merupakan irisan dari daerah yang memenuhi kendala. Jadi tadi kan kita udah mencari titik potong-potongnya kan dan membuat grafis. Dan itu akan ada DMK-nya, daerah yang memenuhi kendalanya. Itu ada beberapa titik potong, yaitu ada ini 2x1 ditambah x2 sama dengan kurang dari sama dengan 30. Oh ini jadi daerah yang memenuhi kelima daerah kan ini tadi yang awal kan ada 5 persamaan, yang 1, 2, 3, 4, 5. Terus setelah kita buat grafisnya, setelah kita menemukan DMK-nya, jadi daerah yang memenuhi kelima daerah tersebut terletak di dalam daerah yang dibatasi oleh titik-titik. Ini ada titik 0, titik O yaitu 0,0, titik A 15,0, titik D 0,20, titik B yaitu titik potong antara garis 2x1 ditambah x2 sama dengan 30 dan garis 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 72, dan titik C adalah titik potong antara garis 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60 dan garis 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 72. Lanjut, next. Adapun cara menghitung titik B dan titik C tersebut dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Tadi kan titik B dan titik C kan terletak di antara dua titik potong kan. Nah, untuk menemukan titiknya itu kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Sebagai berikut nih, titik B berpotongan antara garis 2x1 ditambah x2 sama dengan 30 dan garis 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 72. Kita masukin persamaannya, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 60, ini persamaan 1. Dan 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 72. Kita eliminasi x1-nya, yaitu mendapatkan minus x2 sama dengan minus 12, maka kita dapatkan x2-nya sama dengan 12. Setelah kita mendapatkan x2-nya sama dengan 12, kita substitusiin ke persamaan yang pertama. Jadi 4x1 ditambah 2 kali 12, 2 kali 12 itu 24, jadi 4x1 sama dengan 60 dikurangi 24, yaitu mendapatkan 36, maka x1-nya sama dengan 9, yaitu 36 dibagi 4. Kemudian kita nyari titik B. Maka titik B itu adalah 9,12. Kita kan udah dapat X1-nya 9 dan X2-nya kan 12, maka titik B itu berada di 9,12. Kemudian kita nyari titik C. Titik C kan tadi berpotongan antara dua garis kan. Jadi antara dua garis itu yang garis pertama 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60 dan garis yang kedua yaitu 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 72. Kita mengeliminasi x-nya, kita mengeliminasi x2-nya. Jadi kan di persamaan satu ini 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Dan di persamaan 2 itu ada 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 72. Kita eliminasi dulu x2-nya. Kita akan mendapatkan minus 2x1 sama dengan minus 2x1 sama dengan minus 12, maka x1-nya diperoleh 16. Kemudian kita substitusiin di persamaan ke-1, yaitu 2 kali x1-nya kan udah diketahui tuh, x1-nya sama dengan 16, jadi 2 kali 16 sama dengan 32 ditambah 3x2 sama dengan 60. Jadi 3x2 sama dengan 60 dikurangi 32, yaitu 28. 2 kali x1-nya kan, x1-nya kan 12.
X1-nya kan 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12 ditambah 3X2 sama dengan 60. Maka 3X2 sama dengan 60 dikurangi 12 yaitu 48. Maka X2-nya sama dengan 48 dibagi 3 yaitu mendapatkan 16. Maka titik C adalah di titik 6,16. Lanjut. Daerah penyelesaian atau daerah yang memenuhi kendala atau wilayah kelayakan adalah daerah O, A, B, C, dan D. Yang titik-titik sudutnya adalah O kan di titik 0,0, yang A itu 5,0, yang B tadi 9,12, dan C tadi yang kita cari 6,16, dan titik D yaitu 0,20. Penyelesaian dari soal di atas adalah menghitung nilai fungsi sasaran, yaitu tadi kan nilai maksimumnya kan Z sama dengan 3000 kali X1 ditambah 3000 X2 di setiap titik sudut daerah yang memenuhi kendala, sehingga kita mencari nih penghasilan maksimum yang akan diraih PT Rakyat Bersatu. Yang pertama ada titik O yaitu 0,0, maka kita kaliin 3000 dikali X1-nya kan 0. Dikali 0 dan X2-nya juga 0, maka 3000 dikali 0 juga, maka sama dengan 0. Dan titik A itu ada di titik 15,0, maka kan 15 sebagai X1-nya dan X2-nya kan 0, maka 3000 dikali 15 ditambah 3000 dikali 0, maka akan menghasilkan 45.000. Dan di titik B itu ada 9,12, yaitu 3000 kali 9 ditambah 3000 kali 12 akan mendapatkan 60.000. Dan di titik C itu ada 6,16, yaitu 3000 dikali 6 sama dengan 18.000 ditambah 3000 kali 16 akan mendapatkan 48.000. Maka akan mendapatkan 66.000. Dan di titik D itu ada 0,20. 3000 kali 0 sama dengan 0, dan 3000 dikali 20 yaitu 60.000. Next. Next, lanjut. Fungsi tujuan adalah mencari nilai maksimumnya sehingga nilai yang sesuai. Jadi dari tadi persamaan-persamaan kita kan udah menghitung hasil dari yang kita kan tadi udah menemukan titik-titiknya, kemudian kita mencari penghasilannya. Dari penghasilan tadi kita menemukan hasil yang maksimum, dan hasil maksimum itu terletak pada titik 6,16 dengan nilai fungsi tujuannya yaitu 66.000. Sehingga agar diperoleh laba yang maksimum, maka pimpinan PT Rakyat Bersatu harus memproduksi produk 1 sebanyak 6 unit dan produk 2 sebanyak 20 unit sehingga mendapatkan laba maksimum sebesar 66.000. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjut oleh rekan saya, Mas Raden Putra Indianto. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam perumusan model LP. Pertama, definisikan variabel keputusan, decision variable. A, variabel yang nilainya akan dicari. 2, rumuskan fungsi tujuan. A, maksimasi atau minimasi. B, tentukan koefisien dari variabel keputusan. 3, rumuskan fungsi kendala sumber daya. A, tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubah keputusan. B, tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. 4, tetapkan kendala non-negatif. A, setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Jadi setiap kita ingin merumuskan suatu model itu ada langkah-langkah yang tersendiri. Jadi kita harus mengikuti yang langkah-langkah yang sudah ada. Oke, di sini ada metode penyelesaian masalah. Itu bisa dengan cara grafis, yaitu 2 variabel, dan cara matematis, yaitu simplex method. Ada contoh soalnya, suatu perusahaan menghasilkan 2 produk,
meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Oke, jadi dari contoh soal ini kita diberitahu bahwa untuk bagian perakitan kita memiliki waktu sebanyak 60 jam kerja dan pada pemolesan kita memiliki waktu 48 jam kerja. Pada perakitan kita bisa menghasilkan waktu yang diperlukan dalam menghasilkan satu meja yaitu 4 jam kerja. Dan untuk menghasilkan satu kursi itu tuh dalam waktu 2 jam. Untuk bagian pemolesan, waktu jam kerja yang kita miliki adalah 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu kursi untuk menghasilkan satu meja itu diperlukan waktu sebanyak 2 jam kerja. Dan untuk yang kursi itu kita membutuhkan waktu sebanyak 4 jam kerja. Oke, jadi ini yang ditanyakan berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan. Oke, penyelesaiannya perumusan persoalan dalam matematika. Labanya itu adalah 8M ditambah 6K dalam satuan 10.000. 8M ini kita dapat dari harga perakitannya tadi, dan 6K ini kita dapat dari harganya kursi yang masing-masing tadi, yaitu 80.000 dan 60.000. Dengan kendala 4M plus 2K kurang dari sama dengan 60. 4M ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk merakit satu meja. Merakit satu meja itu dalam 4 jam perakitan. Dan yang kursi itu dibutuhkan waktu 2 jam kerja untuk perakitan. Lalu persamaan kedua itu ada 2M plus 4K kurang dari sama dengan 48. 2M ini waktu pemolesan. Jadi pemolesan ini satu meja itu kita membutuhkan waktu 2 jam dan satu kursi itu membutuhkan waktu 4 jam. Oke, selanjutnya perumusan persoalan dalam model LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan jika meja disimbolkan dengan M dan kursi disimbolkan dengan K. MK definisi variabel keputusan. M sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit. K sama dengan jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dan jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis laba sama dengan 8M plus 4K. Lanjut. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam. Dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam kerja. Jadi ada persamaannya adalah 4M ditambah 2K kurang dari sama dengan 60. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam. Dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam pada proses pemolesan. Waktu yang tersedia adalah 48 jam kerja. Persamaannya 2M ditambah 4K kurang dari sama dengan 48. Kendala non negatifnya, meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Jadi untuk kendala non negatif, hasil dari persamaan meja maupun kursi di sini itu hasilnya tidak mungkin negatif karena ini adalah tetapan dari kendala non negatif itu sendiri. Selanjutnya, oke, perumusan persoalan ke dalam model LP. Definisi variabel keputusan. CE sama dengan jumlah cat eksterior yang diproduksi ton per hari. CL
Jumlah cat interior yang diproduksi ton per hari. Perumusan fungsi tujuan. Pendapatan kotor. Z sama dengan 3CE ditambah 2CL. Perumusan fungsi kendala. Kendala ketersediaan bahan baku. A sama dengan CE ditambah 2CL kurang dari 6. Kurang dari sama dengan 6. Kendala ketersediaan bahan baku. B sama dengan 2CE ditambah CL kurang dari sama dengan 8. Kendala permintaan sama dengan CL dikurangi CE kurang dari sama dengan 1 jumlah max kelebihan CL dibanding CE. B. CL kurang dari sama dengan 2. Permintaan max CL. Kendala non negatif. TL lebih dari sama dengan 0 maupun CE lebih dari sama dengan 0. Oke. Di sini ada beberapa konsep penting dalam kita menyelesaikan persoalan LP. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, extreme point, titik-titik sudut daerah kelayakan, visible region. Kedua, invisible solution, tidak ada solusi karena tidak semua kendala terpenuhi. Untuk yang ketiga, unbounded solution, solusi yang disebabkan karena fungsi tujuan dibuat tanpa batas dan tidak melanggar fungsi kendala. Keempat, redundancy. Redundancy terjadi karena adanya kendala yang tidak mempengaruhi daerah kelayakan. Alternatif optima. Solusi yang tidak memberikan nilai yang unik terjadi bila garis fungsi tujuan berimpit dengan garis salah satu kendala. Oke, penutupnya, dalam program linear ini, tujuan yang ingin dicapai adalah mencari nilai paling optimum yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Dalam penyelesaian persoalan program linear ini harus diperhatikan kendala-kendala yang ada sehingga hasil yang diperoleh merupakan hasil yang paling optimum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyelesaian persoalan program linear bisa digunakan beberapa metode, di mana diantaranya adalah A. Metode grafik dan B. Metode matriks. Nantinya, sekian dari saya akan menyerahkan kembali kepada Mbak Moderator. Moga Putri Rania Atullah dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Raden Putra Indanto dan Mbak Iva Datul Umami yang telah mempresentasikan PPT kami. Kami di sini memiliki 2 pertanyaan yang diajukan oleh 2 teman saya. Yang pertama, Mas Devito Aji Nugroho. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Devito Aji Nugroho. Seberapa efektifkah program linear dalam mencari keuntungan dari penjualan sebuah perusahaan dan bagaimana cara menindaklanjuti data yang kita peroleh setelah tahu perumusan dengan program linear agar sebuah perusahaan tidak menanggung rugi? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Devito Aji Nugroho, program linear sangat efektif karena di dalam program linear ada beberapa metode untuk mencari keuntungan dan untuk merealisasikan sebuah perusahaan harus dengan teliti dalam merumuskan suatu masalah supaya tidak ada kesalahan di dalamnya. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan Mbak Asna Giti Sintia, yaitu menjelaskan ulang tentang PPT perhitungan yang pertama. Tolong Mas Raden Putra bisa ditunjukkan slide perhitungan pertama tentang sebuah pabrik menghasilkan dua produk. Yang pertama pintu, yang kedua jendela.
Pabrik kayu menghasilkan 2 produk. Yang pertama, pintu dan jendela. Dengan penyelesaian Oke. Oke, lanjut Mas, langsung ke perhitungannya aja. Nah, di sini saya menjelaskan ulang, 20 itu sebagai keuntungan tiap satu pintu, 15 itu untuk keuntungan tiap satu jendela. Makanya di situ saya menuliskan keuntungan sama dengan keuntungan pintu X1. X1 itu melambangkan banyaknya produksi pintu. X2 itu melambangkan banyaknya produksi jendela. Nah, 15 itu keuntungan dari setiap jendela. Nah, untuk unit yang pertama, itu ada 3X1 lebih kecil sama dengan 4 kali 9. Untuk unit 2, ada 2X2 lebih kecil sama dengan 3 dikali 9. Untuk unit 3, ada 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 3 dikali 9. Nah, untuk penyelesaian di sebelah kanan saya, yang di bawah tulisan max itu kita dikalikan ya, 4 kali 9, itu hasilnya 36 untuk unit pertama. Untuk unit kedua, itu 3 dikali 9, itu ada 27. Untuk unit ketiga, itu ada 3 kali 9, itu hasilnya 27. Begitu penjelasan saya untuk soal dari Mbak Hasna Giti Sintia. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang serak. Kepada teman-teman yang kurang paham, boleh langsung PC kami bertiga. Mungkin cukup sekian PPT. yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semua kebaikan dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.